Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil deui aing. Tepang deui ya teh. Tepang deui. Pada lama itu. Juduan lah nya. Siap. Juduan lah. Setelah sekian lama kita tidak bertemu. Atur para kru terus ngantosan saya hadir di sini ya Allah. Datang lagi dengan konten baru yang berjudul obrolan serius. Tapi seriusnya obrolan namanya Harus serius. Obrolan serius dengan tema yang akan dibahas itu tentang pilpres. Pilpres. Cukup pilpres aja. Cukup pilpres. Iya, isi Untung lebar soalnya 15 menit. 15 menit. Bisa seru kasinggung soalnya. Punya pendukungna gitu. Mun kumaha cep jadi nanti kumaha ya. Besok ngobrol. Bisa tapi tidak kumaha ya teh. Apa nah jadi narasumber ya. Narasumber soal pilpres. Cek bukan kasih taunya memberikan informasi kepada teman-teman anu teu apa sawe ya pilpres teh sawe. Gitu sumun. Sok gambaran umum lah engke ku saya ditanggapi lah. Jadi ke teman-teman sadaya nanya. Pilpres teh nu bakal insyaallah dilaksanakan nanti di 14 Februari 2020. Valentine. Orang lain Valentine kita menyoblos. Terus paslon teh terus aya teh bahkan terus aya nomor urut. Kahiji penting urang tahu sadayana saha? Anies. Imin. Aminin aja. Amin. Eta bahasana. Nu kadua nyaeta Prabowo Gibran. Eta singkatanna gemoy lah pokoknya. Oh ya, gemoy. Emang eta nu viral lamun anu katilu nya saha deui nu teu apal atuh. Saha? Partai yang paling banyak di parlemen siapa, Bro? PDI. Artinya yaitu Ganjar, dan untungnya itu alhamdulillahnya itu tertolong sama yang namanya wakilnya itu siapa? Mahfud MD. Benar ini. yang harus digaris bawahi ini kenapa ada bahasa tertolong? Ya karena ini menurut pandangan saya ya, ini mah bahasa kita ngobrol bahasa rakyat lah. Bahasa rakyatnya istilahnya mungkin yang saya ketahui dan yang saya pernah lihat di sosial media yang viral itu ternyata sekarang itu mungkin elektabilitas PDI kurang. Lagi menurun ya? Lagi menurun kalau dilihat dari angka dan statistik ya. Nah, karena kecerdasan PDI, karena kecerdasan PDI bisa iya, dia memilihlah pasangan calonnya Ganjar dan juga Mahfud MD. Ini kan yang namanya profesor dari 3 calonnya dia. Ya memang track record Mahfud memang lagi bagus. Iya, lagi bagus-bagusnya sih. Itu sih yang paling saya bisa untuk awalannya. Untuk awalannya. Paslon. Ini saya mau balik nanya nih. Menurut Cep Iko, dari ketiga paslon ini apa saja yang Anda suka dan apa saja yang kurang Anda minati gitu. Ya mungkin dari visi misi atau dari apa gitu. Ngobrol santai aja ini. Apa judul lagi? Mana no? Ayo datang jadi narasumber tadi lagi orang ditanya itu. Tapi no di garis bawah, disorot. Sigana mah sigananya lain pasti Mas sigana tahun ayeuna mah bagian Prabowo euy. Seurnya harus mah kitu sih. Nya bagian Prabowo. Tapi da ari ngaran-ngaran geus di TPS mah nya bisa wae datang-datang hayang nomor 2 nah teh sayang kan nomor 4. Bari eueuh teh nyoblos dia nomor 4. Karase anjing coba aja. Bisa jadi gitu. Tapi emang orang pernah ngobrolnya yang politisi-politisi rendahan. Politisi yang baru belajar lah, mungkin teman saya pribadi gitu. Emang sekarang teh kata beliau ya paling banyak suara surveinya ya paslon nomor 2 sebetulnya. Ya memang tuh. Di survei masih tertinggi ya. Iya, meskipun nomor 1 punya ya Jawa sedikit terkuasai ya mungkin Jawa-Jawa yang lainnya sama yang paslon nomor 2 itu, Bro. Makanya ini sangat seru sekali sebetulnya. Nah, ini pandangan nih. Pandangan tentang pemilihan cawapres. Kayak Anies kenapa milih Imin nih? Menurut pandangannya gimana nih? Atau ya tadi yang pertama Anies milih Imin, Prabowo milih Gibran. Terus Ganjar udah ya tadi. Udah. Tinggal yang dua lagi. Oke. Jadi gini, menurut pandangan saya ketika
melihat paslon nomor 1 itu banyak pihak yang disakit hati, bro. Ya, betul. Yang pertama yang saya betul, yang pertama yang saya ketahui Demokrat. Istilahnya mungkin niatnya Pak Anies datang ke situ ya mungkin mau menggandeng Agus ya kalau nggak salah. Iya. Agus itu yang ketua Demokrat sekarang. Ternyata mungkin cuma silaturahmi. Tapi emang nggak salah Pak Anies itu. Bahkan statement Pak Anies kayak gini. Ketika banyak yang bilang Pak Anies pengkhianat Demokrat, Pak Anies, dia sampai saat ini pun belum pernah melakukan statement atau untuk membalas ejekan itu, bro. Iya, betul. Sampai sekarang saya melihat di Google, Anies menjawab ini belum ada. Nah mungkin beliau cuma mengatakan seperti ini. Ketika orang lain mengatakan seperti itu, saya akan jawab dengan istilahnya mungkin prestasinya dia, atau bahkan dengan nanti lihat aja nanti kedepannya akan seperti apa. Jadi mungkin dia lebih tahu yang lebih baik yang mana sih, bro, sebetulnya. Jadi kita percayakan aja lah kepada Anies, menurut pandangan masyarakat awam ya karena kita. Jadi Imin lebih baik daripada AHY ini. Kalau dari agamis, betul. Betul, serius. Agamis. Istilahnya kalau dari spiritual, ini bukan membicarakan budaya, bukan ya. Kalau dalam spiritual, Caimin lebih keren ya. Siapa yang nggak tahu lah anak siapa itu, bro, ya. Nggak tahu siapa. Betul. Tapi kalau dalam masalah faktor pertahanan, iya betul. Faktor-faktor isu-isu internasional, saya lebih percaya pada AHY, bro. Iya pasti. Ya siapa yang nggak tahu AHY kan dulu dia pangkatnya seperti apa gitu. Pasti lebih tahu isu-isu internasional, terus pertahanan nanti akan seperti apa gitu. Makanya menurut Bung Rocky ini ya, kesalahan paling besar itu Anies meninggalkan AHY. Itu kesalahan paling fatal. Bukannya AHY yang meninggalkan Anies kan? Ya itu mah kan menurut Bung Rocky, bukan menurut saya ya. Ini mah menurut yang saya baca, kesalahan Anies terbesar itu. Jadi ternyata ada plus minusnya. Plus minus ya. Tapi plusnya meren di tadi teh spiritual. Itu. Minusnya dari pertahanan. Ya, sebaliknya meren gitu. Mungkin ya sebaliknya. Tapi kalau menurut pandangan Anies ya itu punya pandangan sendiri juga. Makanya sampai sekarang dia belum mengeluarkan statement, ya saya sebagai pengkhianat, enggak. Saya gak pengkhianat karena ini, enggak. Dia gak mau berbicara karena ketika yang berbicara pasti banyak komen-komen pro kontranya gitu. Ya, dia pasti pro kontra. Iya, yang banyak orang berpendidikan mungkin lebih lebih mempertimbangkan gitu. Dia menimbang untuk berbicara atau merespon hal seperti itu ya mungkin diam aja gitu. Nah, itu mungkin nomor 1. Ini nomor 2. Nah, kalau nomor 2, Gibran yang batas dibahas atau nomornya? Bahas aja sedikit lah. boleh. Kalau menurut saya, kalau pilihan Pak Prabowo sendiri ya tepat sebetulnya mah. Tepat kalau untuk memilih sangat tepat sekali. Cuman kan yang namanya pandangan orang, bahkan sampai sekarang yang sangat viral sekali apa? Dinasti lah. Iya. Kalau bukan anak presiden gak bakalan bisa lah mencalonkan seperti ini. Iya, sepakat saya. Ada yang kontranya ada juga. Ada yang pro-nya ada juga. Yang pro-nya ya ini tuh mencontohkan bahwa pemuda pun bisa menjadi wakil presiden. Ada seperti itu. Ya, cuma kalau menurut pandangan saya oke-oke aja sih. Selama itu tidak melanggar hukum kan? Ya, itu betul. Hanya melanggar etika atau istilahnya sekarang nggak melanggar hukum. Sekarang belum melanggar hukum. Enggak, sekarang itu nggak melanggar hukum. Enggak kan? Itu mah etika dalam menjadi mahkamah yang menentukan kan istilahnya mah, betul nggak? Enggak, emang betul. Iya betul. Cuman kan kecenderungan orang kalau misalkan dia melihat struktur ya, siapa sih MK yang memutuskan itu ya mungkin ada kaitannya. Siapa sih presidennya mungkin ada kaitannya. Jadi disitulah yang dinamakan dinasti itu di situ. Padahal bro, kalau kita melihat dinasti, semua partai pun melakukan. Yang pertama, Demokrat. Yang diangkat siapa jadi ketua? AHY anaknya. Mengorbankan apa? Mengorbankan dia, istilahnya militernya itu pensiun dini. Karir militernya. Betul. Karena apa? Ya Demokrat mengkudu lain gitu kan. Dinasti lah. PDI kesaha. Tegajar gentu.
Ganjar yang cicing we. Mau ke Jokowi. Oh, ya kayak ibu puan yang terhormat. Bener tuh. Bener. Mun orang ngomongin dinasti. Makanya orang tuh setuju oge gitu. Orang mah sebagai pemudanya yang mengkolot. Ya, itu mungkin membuka untuk peluang bahwa untuk menjadi wakil presiden bisa di bawah umur 40 tahun. Ya. Itu. Terus tadi Ganjar. Apa sih persis si Ganjar? Anjing. Itu kan lagi lama. Banyak prestasi Ganjar. Cuman yang saya gitu bisa teruskan. Iya, ini mah menurut yang saya baca, banyak prestasi Ganjar. Banyak. Cuma yang saya baca ternyata ada dua. Ada dua yang paling ini. Oh, yang paling. Yang paling ada dua itu. Yang pertama, dia bisa menyetabilkan Jawa Tengah, ya betul. Ya meskipun naiknya dikit, tapi ya kenaikan. Tetap harus kita apresiasi, bener gak? Iya. Kalau misalkan Jateng awalnya 10 menjadi 9, nah itu baru kita harus kritik keras sekali. Kenapa seperti ini? Gitu. Makanya ketika orang, apa prestasi Ganjar? Ya kalau gak ada prestasinya mungkin dia juga pasti malu tuh masa mau nyalonin lagi. Makanya dengan PD-nya akan seperti ini, ya mungkin dia juga udah punya insting tersendiri buat mencalonkan bahwa saya bisa memimpin negeri ini gitu. Asa teu heureuy emang bener serius prestasi nu kedua nungguan ya. Prestasi nu kedua. Lamun teu salah ieu mah nya. Alah anjing lamun teu salah. Prestasi nu kedua bisa menyatukan, Bro. Ganjar itu. Yang saya baca. Siapa yang disatukan? Bisa menyatukan masyarakat. Yang saya tahu ini, tapi bisa lebih juga. Ini yang saya ketahui aja ya. Padahal ada tambahan dari teman-teman atau dari beliau atau dari kamu juga boleh, Bro. Enggak ada. Benar. Kenapa dari tadi ngobrol bro? Masuk PSI. Kaisang, Bro. Saya ada di sini. Lanjut lah. Cep lah ya. Udah aneh gitu, bro. Iya. Mesti asup PSI nya tenan naon gitu kan. Ini mah bahasan singkat aja ya. Dari 1, 2 sampai 3 menurut Cep Iko yang paling pantas memimpin masyarakat Indonesia siapa? Dan berikan pandangannya. Ini mah buat ya sharing aja lah, jangan terlalu memihak gitu ya. Kita di sini memihak kan ditanya gitu mah. Tapi kita gak kampanye kan? Enggak dibayar. Ya, kampanye. Sebenarnya gini, dari ketiga itu memang semuanya terbaik karena kan itu putra bangsa terbaik ya. Setuju. Tiga-tiganya terbaik. Sip. Nyiraman heula. Terbaik ini contohnya seperti apa? Emang memimpin Surakarta sebagus apa ya? Aduh, intinya gini, kalau misalkan mereka tidak terbaik, mereka tidak akan diusung gitu. Betul. Terus tidak akan lolos seleksi administrasi, bukan seleksinya, seleksi administrasi, kesehatan dan lain sebagainya. Ternyata memang mereka itu terbaik daripada 270 juta orang. Iya, terbaik dan juga pemberani. Berani juga. Berani lah. Yang namanya paslon 1, 2, 3 itu yang gak kepilihnya 2 ya paling berani. Ya apa saya kalah gitu kan, udah siap dengan itunya. Iya. Apalagi Pak Prabowo ya. Prabowo kan udah ketiga kali untuk menjadi. Nah itu saya mau bilang sih ya. Mau memberikan sudut pandang saya nih. Menurut beliau ya, ketika saya mencalonkan itu banyak yang bilang saya itu sangat amat sekali haus kekuasaan lah. Karena saya mengendalikan kekuasaan saya karena saya masih sebagai ketua lah ini itu ya. Ya menurut saya itu wajar-wajar aja sih menurut saya. Bener gak? Iya tuh. Wajar lah. Orang dia punya uang, ketua partai mencalonkan. Udah lolos lah udah organisasi. Iya. Prabowo itu memang kayaknya ini saatnya deh. Betul sih. Kayaknya ini saatnya deh. Ini saatnya ya, kita coblos ya. Siapa nih? Udah saatnya kita harus jangan lagi netral, jangan. Enggak golput. Enggak boleh atuh. Kita tidak ajarkan, kan saya PPKN SD, SMP, SMA-nya banyak golput wae. Untung golput. Iya, santana harus meyakini, kalaupun tidak meyakini harus meyakini kegagalannya oke, misalnya orang harus milih, tetap harus punya pilihan. Iya, gitu. Ayo sepakat. Terus gimana nih tentang partai pengusung dari ketiga-tiganya nih? Yang paling ngeri ya. Coba yang paling ngeri yang partai mana? Besar, partai kecil itu memihak paslon 2, Bro. Banyak ya? Paling banyak itu. Cik Nonwe banyak teh. Demokrat. Iya, terus?
Gerindra. PSI. Gerindra mah tuh mau salah deh. Kapan partai pengusung? Oh, partai pengusung Gerindra. Gelora apa sih? Gelora Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang Gelora itu, yang Fahri Hamzah yang suka netral padahal. Ya, saya ngefans sama Fahri Hamzah itu. Berani dia. Berani meskipun netral, tetap aja ada pilihan. Cari aman biasa. Terus apa lagi? Terus ya pokoknya lebih dari 4, Bro. Iya. Golkar. Apalagi Golkar. Sama Golkar juga. Jadi partai besarnya itu ada Golkar, ada Demokrat, ada Gerindra. Demokrat masih partai besar nggak? Besar. Masih. Ada Gerindra, terus ada partai baru juga, ada Gelora, terus ada partai yang belum ke parlemen, yang PSI. menuju besar, PSI sekarang kan. Kita akui belum ke parlemen belum. Tapi menuju. Tapi sudah viral sekarang PSI, udah naik lah. Ya di situ juga PSI naiknya, kenapa? Banyak yang ngehujat. Tapi kuat gitu. Kuat, karena ya keberanian itu. Makanya betul. Justru kenapa saya membicarakan tadi saya setuju dengan setuju dengan syaratnya 40 tahun di bawah ya. 40 di bawah jadi wapres ya. Ya yang mendukung pun anak muda pun harus ada. Iya betul. Peluang untuk menjadi itu gitu. Gak tentu kan kata dia yang bilang gak nentu murid itu bisa memimpin, ya emang gak nentu sih. Iya. Yang nentu itu ya mungkin ya pemikiran intelektualnya juga, dan juga ya praktek pengalaman dia pun seperti apa gitu. Cuma kalau berbicara pengalaman ya mungkin Prabowo juga gak sebego yang kita pikirkan. Kamu seorang Prabowo itu pikiran Prabowo bego aja. Banyak yang bilang kan Prabowo istilahnya Prabowo itu kesalahannya memilih wakilnya, masih betul. Anak kecil banyak ini mah fakta yang beredar kan. Tapi ya saya pikir Prabowo gak bakalan sebodoh itu kok. Iya betul. Iya, apalagi menurut dia ya ini mah wakil gitu. Sedangkan kekuasaan yang terluasnya ya mungkin di presiden. Iya, apalagi dia gak bakalan yang nyetir kan. Ya iyalah, dia yang punya partai sendiri. Iya, betul. Dia jadi presiden, ketua partai, ya apa lagi? Gitu. Tidak akan ada kasus petugas partai lagi sekarang ya. Ada. Bukan sekarang, untuk Prabowo. Untuk Prabowo gitu ya. Tapi sekarang kayak udah yakin aja bakal menang. Tapi tidak menutup kemungkinan kan. Kalau pandangan orang lain mah nanti juga seperti ini ya, itu makan pandangan ya. Wajar-wajar aja, slow-slow aja. Sampai sekarang pun paslon-paslon sekarang mau dihujat, mau dihina ataupun mau dipuji, kayaknya belum ada yang wah ini saya enggak sih. Mereka juga masih rendah hati lah. Yang namanya perjuangan atau istilahnya pemilu ya ada pemenang ada yang kalah. Kan itu pasti udah biasa. Seru tuh. Lumayan ya, ayah ilmuwan lah. Ilmuwan sih. Serius. Biasa apa nih ya? Jadi apa prestasi Ganjar? Apa prestasi Gibran? Ada 2. apa prestasi MD? Kalau maupun MD mah prestasinya banyak. Iya, sampai enggak ketua MK. Iya, yang namanya profesor mah udah tidak diragukan lagi. Intelektual beliau pasti melebihi saya pribadi ya. Yang lulusan apa tuh saya mah. Makin dikit sepi pun coba. Yang namanya profesor, akademiknya udah lolos semuanya, teruji, terpantau dan terbukti ya pasti cerdas gitu. Iya. Gak bakalan salah pilih kok, orang-orang juga bisa menilai. Kita mah gak harus yuk calon ini coblos, enggak sih. Cuma ya pilih kita ada yang bagus ini mana gitu. Prabowo. Ya kan tadi udah saatnya gitu. Enggak Anies enggak. Enggak terlalu ke Anies ya. Jujur aja saya gak terlalu ke Anies. Tapi yang 2 inilah antara itulah saya. Oh jadi nggak Ganjar gitu, nggak milih Ganjar fix. Intinya masalah nggak gabung PSI lah. Tahu nyudutkan oge tuh ya terus. Nanya ya pertanyaan. Dek kurang nyoblos nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah penting ketika orang datangnya ulah anu apa. Dia kagak war-war ge. Kemungkinan di nomor 2 gitu. Coblos nomor 2. Sanu apa ngus di TPS mah bahwa orang teh nyoblos nu mana kumaha teh urang. Nah, bener. Tong digusur teuing setir teuing lah hirup. Anjay. Nya tadi setir teuing mesti video. Salah aing bahaya. Ya teraulah tapi punya pilihannya di dia, Bro. Naon eta teh? Di hate atuh. Pilihannya di dia bisa ngecewakeun. Ongko saya teteh milih nomor 2 tapi di mana yang bendera naon tah segitu. Bener. Ongko dinu ngiklankeun paslon ieu tapi nah anu menang di lemur saya teteh ieu. Ngewa atuh teh kade. Mata ketika ada pilihan nyawayahna simpen di dia. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, marilah kita pesta rakyat tahun 2024.
14 Februari. 14 Februari tong Valentine wae. Datang ke TPS itu suatu apresiasi buat pemuda-pemudi dan juga semuanya good sekali. Ya, mari kita mengajak untuk tidak golput. Tuh sih. Ada penutup Kak? Jangan golput. Itu aja baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.